Dakwah itu butuh bertahap. Jadi nggak bisa kita langsung. Ada tahapan-tahapannya. Dakwah itu butuh strategi. Berarti ada skala prioritas. Jadi tahapannya ada. Mana yang mesti kita dahulukan? Lihat strateginya gimana. Saya harus dahulukan yang mana dulu? Uang di sini saudara saya sholatnya saja belum beres. Masa saya suruh dia berpenampilan seperti ini? Sholatnya dulu saya ajak. Ya, sholatnya dulu saya ajak. Bukan jenggotnya yang diajak dulu, sholatnya dulu diperbaiki. Punya jenggot nggak sholat ya sama saja. Iya kan? Iya, ada skala prioritas. Dia sekarang lagi penampilannya, dia biasa misalnya jenggotnya tadi dia nggak pelihara. Namun dia jadi orang yang sering sholat subuh saja enggak. Mana yang kalau kita mau prioritas ini mana? Sholat subuh dulu, tahapannya ada. Mana yang lebih wajib? Kemudian dakwah nanti yang lainnya itu pelan-pelan. Biasanya kalau sholat itu sudah baik, maka yang lainnya juga nanti akan kebaik. Karena Allah katakan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu akan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Wong Nabi SAW saja pernah diadukan. Ada orang itu yang malam itu rajin sholat malam, masya Allah sholat malamnya. Namun pagi hari nyolong sendal. Kita bilang astagfirullah, ini sholat malamnya nggak manfaat. Namun coba lihat kata Nabi SAW. Beliau bawakan ayat ini, surat Al-Ankabut ayat 45. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sungguh sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Apa maksud Nabi? Tadi sholat malamnya kan dia lakukan rutin. Sudah biarkan dia saja sholat malam. Nanti pelan-pelan perbuatan jeleknya nanti insya Allah akan berubah dengan izin Allah. Dari sholat dulu berarti. Sholat dulu baru ini pelan-pelan yang lainnya itu akan ikut berubah. Maka lihat di sini kita pantas nasihati apa dulu. Kita lihat saudara satu rumah, wah sholatnya saja nggak beres, ya bereskan itu dulu. Ninggalkan sholat itu dosa besar yang paling besar itu dibandingkan dosa besar yang lain. Ulama cuma khilaf saja apakah ini kafir atau tidak. Namun semuanya sepakat ini adalah dosa besar dan lebih besar daripada dosa zina, selingkuh, mencuri, korupsi, bunuh orang. Lebih besar daripada itu. Sehingga ini yang mesti dijadikan prioritas. Kalau kita tidak bisa mendekati ideal, minimal itu mendekati. Ada anak kita misalnya, kita mau suruh dia pakai jilbab besar, lebih sempurna nutup aurat. Namun anak-anak muda sekarang bagaimana coba? Seringnya pakai jilbab bagaimana? Hah? Gaul kan? Jadikan selayar pun bisa. Ya. Maunya simpel, praktis, tinggal dicopot saja. Kalau pakai ini ribet banget, wah saya kayak gini kurang gaul. Kira-kira dia nggak pakai jilbab sama sekali lebih baik atau pakai jilbab yang segi 4 namun yang biasa-biasa seperti itu? Mana? Pakai jilbab kan? Nah berarti kita beralih dulu pelan-pelan seperti ini. Kita nggak dapat ideal, namun minimal mendekati. Saya pernah contohkan dalam pertemuan sebelumnya, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin itu ditanya, wahai Syekh, saya itu boleh nggak mau menjenguk orang sakit di rumah sakit? Di rumah sakit itu ikhtilat. Ini di Saudi ini ada mungkin, namun ini jarang. Kalau di kita, di negeri kita, jelas ada. Saya baiknya jenguk orang sakit itu ada di rumah sakit ataukah tidak, wahai Syekh? Beliau jawab, emangnya kalau kamu ke pasar itu nggak ikhtilat, nggak campur baur? Ya campur baur juga. Ya sudah, kamu jenguk dia. Artinya kalau nggak dapat yang sempurna, ideal, sempurna 100%, minimal mendekati. Sunnah ini masih tetap dijalankan, nggak tinggalkan semua. Masih ada yang kita capai.